الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. رواه الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الحلد الخشم. قال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم أطيع ربك تسمى عاقلا ولا تعصيه فتسمى جاهلا. رواه أبو نعيم. نعيم. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي ويرني بين أن يدخل نصف أمي الجنة أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات ولم يشرك بالله شيئا. رواه أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه الطبراني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: اتخذوا عند الفقراء حياتي لكم يوم القيامة. رواه أبو نعيم. اتقوا الله حيثما كنتم تتبعوا السيئة الحسنة تمحوها الناس بخلق حسن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Ila an qala abridu bit ta'am fa innal harra la barakata fih. Hadis nomor 3. Abridu bit ta'am. Dinginkanlah makanan kalian. Kalau ada makanan panas itu dinginkan, ademno. Apa-apa le fa innal har, karena makanan yang panas itu la barakata fihi, enggak ada barokahnya. Jadi kalau ada makanan itu diantara salah satu sunnahnya itu didinginkan dulu. Ademno dhisik lek kate mangan. Karena makanan yang panas itu enggak ada barokahnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW yakrahu an ya'kula at-ta'am al-harra hatta tadhhaba fawratu dukhanihi. Dalam kitab yang lain disebutkan Rasulullah SAW itu yakrahu, enggak senang makan makanan yang panas, makan makanan yang panas. Kalau ada makanan yang panas biasanya ambil Rasulullah itu diedemno sampai zahaba fawratu dukhanihi, sampai iku loh, apa itu, ukus asapnya itu sampai hilang baru dipangan oleh Rasulullah biasanya. Itu Rasulullah SAW kalau makan gitu. Tidak senang Kanjeng Nabi itu makan makanan yang panas. Hatta tadhhaba fawratu dukhanihi, sampai asapnya hilang baru dimakan. Panganan sing ana beluke iku sing ngukus gak dipangan mbek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Asma binti Abu Bakar suatu ketika masak. Sayyidah Asma itu masak bikin kayak semacam haris gitu, bikin haris itu gandum campur daging, terus mbek Sayyidah Asma aku ditutupi mbek kain, mari mateng
pancine ditutupi kain. Ditutup sama Sayyidah Asma itu sama kain. Summa taqulu, terus Sayyidah Asma itu ngomong apa? Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul huwa a'dhamu barakah. Karena apa? Katanya Sayyidah Asma, karena aku dulu dengar Rasulullah kalau ada makanan panas tuh terus ditutupi dijarno adem maksudnya. A'dhamu barakah. Panganan yang ditunggu sampai beluknya itu hilang, asapnya itu hilang, itu panganan yang paling agung barokahnya. Abridu bit'am fa innal har la barakata fi. Karena makanan yang panas itu apa? Dinginkan. Kalau ada makanan yang panas itu adem loh. Karena apa? Makanan yang panas la barakata fihi, enggak ada barokahnya sama sekali. Dilihat dari segi kesehatan, makanan yang panas itu langsung dimakan itu bahaya dan lain semacamnya. Jadi seperti itu. Fa innal har la barakata fihi. Masyaallah. Ojo diremehno, hal-hal kok ngene kok ojo diremehno loh. Hati-hati. Ente ngerjakan sesuatu yang kecil tapi itu ada kaitannya sama Rasulullah SAW, itu agung loh, hati-hati. Sekecil apapun sesuatu itu kalau ada kaitannya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hati-hati ojo diremehno. Dalam satu keterangan disebutkan apa? Disebutkan ya apa? La raiba, tidak dipungkiri, tidak bisa diragukan. Man istakdzar, siapa orang yang nganggep remeh, nganggep kotor, nganggep remeh iki. Sesuatu man istakdzar manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang nganggep remeh sesuatu yang itu dinisbatkan ada kaitannya sama Rasulullah SAW? Apa katanya? Yuhsha alaihi amrun azim. Orang yang meremehkan sesuatu yang ada kaitannya sama Rasulullah, walaupun urusan yang remeh, yuhsha, orang itu dikhawatirkan nanti tertimpa musibah yang sangat agung. Paling kecilnya musibah itu apa? Dia itu akan mati dalam keadaan sul khotimah. Sesuatu sing ono kaitannya yang Kanjeng Nabi ojo diremehno. Hati-hati. Sesuatu yang ada kaitannya sama Rasulullah itu nggak ada yang remeh. Walaupun itu amal yang remeh, cuman dinginkan makanan nggak remeh. Contoh lagi apa? Banyak di kitab Syama'il itu diterangkan, di kitab Syama'il yang menerangkan sejarahnya baginda Nabi itu diterangkan Rasulullah itu diantara adabnya makan, akhlaknya makan itu, tata keramane makan Kanjeng Nabi itu, lek dahar Kanjeng Nabi itu mari mangan pasti dicucup tangannya. Cucup sampai bersih. Dalam keterangan yang lain disebutkan Rasulullah itu nyucup tangan tuh pernah, tangannya itu dicucup sampai merah tangannya, saking bersih nih. Itu kan hal yang jijik, kalau bagi orang lain mungkin jijik. Apapun yang ada kaitannya jangan diremehkan. Milih butir lek mangan itu. Paham ini? Kita kalau makan ada butirannya itu langsung ambil, jangan nunggu selesai makan. Selesai makan enggak bakal diambil sama ente jijik nanti. Panganan, mangano lukur, pilihan butirku, panganan langsung. Rasulullah kayak ngono lek mangan. Enggak nunggu selesai. Terus Rasulullah ini kalau selesai makan, di akhir makan biasanya piringnya itu dijilat sama Rasulullah, dijilat, dibersihkan. Ini hal-hal yang jijik mungkin bagi orang-orang, mungkin dinilai jijik sebagian orang. Tapi ingat ya, sesuatu yang itu ada kaitannya sama baginda Nabi ojo diremehno. Ente ngremehno sesuatu sing ono kaitannya baginda Nabi, hati-hati. Dikhawatirkan ente tertimpa musibah yang agung, yaitu apa? Paling kecilnya musibah agung itu ente mati suul khotimah. Oh iya, hati-hati. Sesuatu yang ada kaitannya sama wali saja itu Masya Allah barokahnya gede. Ada muridnya Syekh Abdul Qadir satu ketika lewat di satu jalan. Ada orang melihat debunya beterbangan itu. Uang iki oleh barokah Syekh Abdul Qadir gara-gara apa? Gara-gara ndolek lemah sing ngawang yang beterbangan tanah ini abu ini gara-gara dilewati muridnya Syekh Abdul Qadir. Bukan barokahnya Syekh Abdul Qadir, gara-gara muridnya lewat wasilah lemah. Saking agungnya barokah Syekh Abdul Qadir sampai iso barokah koyo ngono pamane Kanjeng Nabi. Paham ente? Nauzubillah min dzalik. Pamane sampai ngenyek Kanjeng Nabi, nauzubillah min dzalik. Sesuatu yang ada kaitannya sama Rasulullah aja diremehno. Ente lek ngremehno dikhawatirkan ente mati suul khotimah. Itu paling kecil balasannya, ukubahnya. Pamane ngenyek Kanjeng Nabi, ya Allah.
toh sama Nabi itu tidak mungkin, sudah tidak mungkin Nabi itu jelek, tidak mungkin. Sama jelek pun kita tidak boleh meremehkan kanjeng Nabi, tidak boleh. Mana cerita sampai kanjeng Nabi apa? Rembes misalnya, kejadian 2 tahun yang lalu, masya Allah, naudzubillah min dzalik salamat kafir. Hati-hati. Yang ada kaitannya sama Rasul, bukan Rasulullahnya ini, paham ente? Pekerjaan, sing mana pekerjaan nyucup tangan, ini kan pekerjaan yang jijik kan menurut orang biasanya kan. Ini kan kelakuan-kelakuan sing kotor hasil ini. Tapi iki berhubung iki lek ente mari mangan iku sunnah nyucup tangan, ojo diremehno. Kita orang iki duduk ngremehno kanjeng Nabi, paham? Urusan lain, kelakuan. Cuman kelakuan ini pernah dilakoni kanjeng Nabi. Lo inti jelek kan ini. Inti remeh kan, hati-hati. Lah ya apa lah inti sing dijelekno mbek inti itu kanjeng Nabi langsung. Nauzubillah min dzalik, paham ini? Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, orang yang menjelekkannya itu dikhawatirkan dia itu tertimpa suul khotimah. Apa maneh sing dielekno iku kanjeng Nabi dhewe. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan diremehkan. Nah, termasuk itu abridu bit ta'am. Ojo diremehno, lo gede agung itu pahalanya besar. Hal remeh ini jadi agung gara-gara apa? Pola yang dipelai oleh ente adalah orang yang paling mulia, akhirnya ente diangkat mulia. Man ta'alla Habib Umar pernah ngomong, man ta'alla bil marfu' rufi katanya. Hal remeh, mungkin yang ente kerjakan nyucup tangan remeh, tapi gara-gara ente ta'alluq niru insan yang paling mulia, akhirnya ente jadi orang yang mulia. Makan pakai 3 jari itu remeh, tapi ente wanti-wanti, ente bela-belain untuk mengerjakan walaupun 1 suap, 2 suap, 3 suap, melok sunnah kanjeng Nabi. Setelah itu makannya ente terserah kayak apa, tapi gara-gara ente apa? Ada embel-embel ente ku melok kanjeng Nabi. Rufi ta'allaq bil marfu' rufi. Siapa orang yang punya ta'alluq, punya ketergantungan, punya sambungan, ta'alluq, cinta, melok, neladani orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, akan diangkat juga derajatnya oleh Allah. Paham ini? Apalagi yang ente ikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi remeh, no abridu bit ta'am ya. Kalau makan abridu bit ta'am, fa inna ta'amal har la barakata fih. Makanan yang panas itu tidak ada barokahnya, sama sekali nggak ada barokahnya. Jadi seperti itu. Terus rawahul Hakim, abghadul halal ila Allah at-talaq. Abghadul perkara halal sing paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq, perbuatan talak, mentalak istri. Talak itu halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak senang. Kenapa kok dibenci? Ya banyak keterangannya itu, karena ente itu ya apa sih kok bisa. Makanya diajarkan dalam agama ini apa? Sebelum ente menikah itu cek dulu. Makanya ketika sudah menikah biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya sunnah nazar. Sunnah itu ya apa? Nazar dulu, cari tahu dulu, delok dhisik cocok ndak. Kalau mau nikah tungkahul mar'ah li arba'ah, delok 4 perkara ini. Delok li jamaliha, delok ayu ndak, kecantikannya, hasabiha, turunane sopo, genanda, bapake bajingan akhirnya kok ya apa kon. Ayu kerudungan hafal Quran, bapake bajingan. Misale hasabiha, jamaliha, linasabiha, nasabnya lihat, genanda, muslim semua ndak, nasabnya bagus ndak. Orang yang sholat ndak, bapak-bapaknya ke atasnya, saudara-saudaranya ya opo, akhlaknya dan lain semacamnya. Terakhir apa katanya kanjeng Nabi? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Cantik memang perlu. Turunan sopo, lingkungan dan lain sebagainya itu perlu, tapi yang terakhir apa? Katanya nih, fadhfar bidzatid din. Pilihlah yang agamanya gena. Karena apa? Ketika agamanya gena, akhlaknya gena, masya Allah, dua ilmu, taribat yadak. Bakal tenang, kon tangan itu bakal tenang, ndak ruwet. Dididik ngomel dan lain semacamnya ndak ono. Karena orang itu kalau punya akhlak, perempuan yang punya akhlak, perempuan yang punya agama, punya ilmu, ndak gampang ngamoan dan lain semacamnya. Ketika punya amarah, dia ingat sama ilmunya, ya apa caranya, seperti itu. Makanya diajarkan jangan sampai terjadi seperti itu nanti ya. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, halal enggak apa-apa. Talak enggak apa-apa, tapi Allah benci, tidak senang, perbuatan itu tidak senang. At-talaq. Rawahul Hakim, abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim.
Abghadur rijal, orang yang paling dibenci, orang yang paling nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-aladul khosim. Wong sing egois, keras kepala, maunya sendiri, menang dewe, wataknya keras. Paham? Aladul khosim, ndak mau salah. Padahal dia salah, ndak mau. Itu nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aladul khosim ini maunya sendiri. Syadidul khusumah, gampang ngamukan, gampang ngamuk, nggak mau disalahi, mau menang sendiri. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing lembut. Dalam hadis yang lain itu disebutkan apa? Bahasanya apa? Oh, dalam Al-Quran disebutkan apa? Orang itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang kadhiminal ghaidh, yang mampu menjaga amarahnya ketika dia bisa. Orang yang mampu menjaga amarahnya itu duduk sabar loh. Ente ditapuk orang menang, enggak. Siapa sih orang itu yang mampu menjaga amarahnya? Itu orang yang bisa melampiaskan amarahnya, dan dia itu sangat bisa dengan segala fasilitasnya, tapi dia tahan, dia sabar. Itu baru orang yang sabar. Ente ditapuk ceplek, meneh dibalas ente ngenteni apa ngono. Ngenteni kesempatan, akhirnya orang ini butuh sama ente nggak direken, minta tolong nggak direken. Oh enggak, ente punya anak buah banyak, punya senjata banyak, ada orang salah sama ente dimaafkan. Itu baru orang bagus. Paham? Kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, wong sing gampang nyepuro nyang wong lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dicatat orang-orang yang muhsinin. Orang yang bagus itu seperti apa? Orang yang mampu bersabar ketika dia mampu, orang yang mampu memaafkan ketika dia yang disalahi, bukan dia yang salah. Itu bagus. Abghadur rijal ilallah al-aladul khosim. Masyaallah. Katsirul munaza'ah. Al-aladul khosim itu apa? Gampang munaza'ah. Tukaran, gampang salah didik, balas. Itu enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Adam, ati' rabbak tusamma agila. Ibn Adam, hai anak Adam, ati' rabbak, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Tusamma agila, maka kamu akan dikatakan orang yang berakal. Wala ta'sih, jangan inti maksiat, jangan inti mengingkari atau inti menentang apa yang dilarang olehnya. Fatusamma jahila, kalau inti enggak nurut sama urusannya Allah, sama perintahnya Allah, maka inti dikatakan orang yang jahil, goblok, bodoh. Siapa orang yang berakal yang sungguhnya? Itu orang yang nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterangkan tadi malam dalam Risalatul Mudzakarah itu, maksudnya apa? Orang yang istimewa itu yang apa? Orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu nurut kepada perintahnya Allah, selalu beribadah, selalu beramal saleh, itu orang yang baik. Ati rabbak, nurut to, yang Tuhanmu nurut to. Tusamma agila, maka nanti akan dikatakan dicap orang yang berakal. Ini nas dari Rasulullah ya. Apapun status ente, doktor, profesor, pangkatnya ente SHD, waduh, akeh wis dawa pangkatnya. Profesor, terus ente banyak penilaiannya, pangkatnya ente itu sampai 3 baris misalkan. Tapi ente bukan orang yang sholat, tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat orang itu jelek, tidak punya pangkat. Ini Nabi loh. Sak dunia ngarani kon api, satu dunia ngecap ente ini orang yang bagus, ente dikasih vonis ente itu orang yang baik, tapi Nabi ngecap ente jelek. Wah mulia di dunia, akeh sing ngormati, di akhirat elek kon hina. Wamal hayah illa hayatul akhirah. Hidup ini apa? Hidup dunia pada kehidupan sungguhnya itu di akhirat. Ente dek kene sih iso njaluk tolong yang tonggo, dek kuburan njaluk tolong yang sapa kon? Ayo. Dek kuburan njaluk tolong yang sapa? Ente punya bayangan enggak sekarang? Apakah ente itu hidup terus? Apakah ente itu di kuburan? Ya misalkan di kuburan tidak tahu masanya berapa tahun. Apa yang akan ente kerjakan di kuburan itu? Ayo. Oh enggak ada amal solehnya, enggak ada amal baiknya. Hanya amal baiknya. Tadi apa? Wala ta'sih fatusamma jahilan. Jangan ente maksiat kepada Allah, enggak nurut kepada Allah. Kalau ente enggak nurut kepada Allah, maka orang yang enggak nurut kepada Allah itu itulah orang yang paling bodoh dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Atani atin, Allah alam bisawab.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا